Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Qabla bidayati muhadaratina fi maddati ilmi al-aswat, hayya bina nabda' bi qira'atil fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'ah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Baik, pada episode kali ini kita akan mendiskusikan salah satu materi dalam mata kuliah Ilmul Aswat, yaitu tentang an-nabr. An-nabr adalah tekanan dalam mengucapkan kata atau kalimat. Yang pertama yang harus kita ketahui terkait dengan an-nabr ini tentunya adalah mafhumun nabr. Arafa Kamal Bishr, Profesor Kamal Bishr itu memberikan definisi tentang an-nabr. Apa itu an-nabr? Kata beliau, an-nabr bi annahu nutqu maqta'in min maqati'il kalimah bi suratin awdah wa ajla nisbiyan min baqiyatil maqati' allati tujawiruhu. An-nabr yaitu nutqu maqta'in min maqati'il kalimah, yaitu mengucapkan satu maqta' dari beberapa maqta' di dalam kata, berarti suku kata, yang mana pengucapan suku kata itu awdah wa ajla nisbiyan. Ini lebih jelas, lebih ditekan, ya. Tekanannya lebih dibanding suku kata yang lain. Ini kalau nabr dalam kalimah. Kalau nabr dalam jumlah, maka tentunya adalah kata di dalam satu kalimat itu tekanannya lebih nemen dibanding kata yang lain dalam satu kalimat atau jumlah tersebut. Min baqiyatil maqati' allati tujawiruhu. Nah, yang perlu kita perhatikan, ya, sebagai tambahan catatan, yulahidh anna hadhihi ta'rifat tashtariku ala ikhtilafi siyaghatiha fi iddati niqat, ya, ahammiha ma yali. Yang pertama yang perlu jadi catatan, ini bisa dibaca di slide ini. An-nabr yatamathalu fi wuduhin nutqi aw buruzihi aw ad-dhubuti fihi 'inda nutqi maqta'in min maqati'il kalimah. An-nabr adalah yatamathal fi wuduhin nutqi, ya. Yaitu an-nabr itu adalah terimplementasi atau dipraktekkan di dalam wuduhin nutqi, yaitu kejelasan pengucapan. Tadi Dr. Kamal Bishr sudah menyampaikan. Jadi awdah wa ajla, ya. Au buruzihi awid dhubuti fihi 'inda nutqi maqta'in min maqati'il kalimah. Ini catatan yang pertama. Lalu yang kedua, an-nabr yaqa'u 'alal harakah as-sa'id la 'alas samit. Jadi an-nabr itu pada posisi harokat atau as-sa'id, bukan posisi konsonan. Ya, bukan posisi konsonan. Maka kemarin kalau kita bicara tentang maqta', ya, suku kata itu seperti qala, qala. Itu berarti ada dua suku kata qa dan la. La, maka dua suku kata ini nabrnya ada di mana? Ada di yang pertama, al-maqta' al-awwal, yaitu qa. Tepatnya di mana? Tepatnya ada di harokat, yaitu fathah. Sehingga bunyinya bukan qafnya yang ditekan, tapi fathahnya qala. Keliru kalau kita menyampaikan atau mengucapkan dengan qala, keliru. Itu berarti nabrnya kurang tepat. Sehingga orang Arab ini sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan di mana mereka menempatkan nabr, dan ini sangat berpengaruh terhadap
pemahaman, apalagi nanti dalam konteks naber yang nabrul jumlah. Oke. Lalu yang ketiga, an-nabru nisbiyun ghairu mutlaq. Naber itu nisbi itu relatif. Artinya relatif itu tempatnya naber itu bisa berpindah. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Contohnya seperti kalimat istaghfara. Istaghfara dalam konteks fi'il madhi sama istighfar dalam konteks masdar. Istaghfara yastaghfiru istighfaron, kan begitu. Maka kalau istaghfara, nabernya itu ada di kata atau ada di suku kata taw. Istaghfara. Kalau kita mengucapkannya nabernya keliru, ya tidak tepat. Istaghfara, tidak tepat. Orang Arab mesti nabernya sudah ada pada posisinya masing-masing. Istaghfara. Berarti ada pada tangnya, ada pada maktok tau. Tapi kalau istighfar ini pindah, tidak apa istilahnya, tidak saklek, tidak pasti di taunya, tirnya, tetapi pindah ke fanya. Istighfar, kan begitu. Istighfar, tekanannya kan lebih dibanding maktok-maktok yang lain, yang di sekeliling, yang di samping-sampingnya itu. Inilah terkait dengan nafber. Lalu yang keempat, an-nabr nasyatun nutqiyun dzatiyun yatatallabu fi adaihi badla juhdin aw taqatan akbar minal mutakallim aw taqatan akbar minal mutakallim. Apa maksudnya? Nabr itu adalah suatu aktivitas ucapan yang itu menuntut dalam pelaksanaannya itu badla juhdin. Jadi menuntut pengerahan energi, pengerahan kekuatan atau tokoh akbar. Tokoh akbar itu apa? Yaitu dorongan atau energi yang lebih besar minal mutakallim, dari orang yang berbicara. Makanya tadi itu istighfar. Maka farnya itu ada dorongan yang lebih ketika mengucapkan dibanding istighfar, kan bisa dibedakan. Istighfar. Jadi orang Arab itu sudah punya naber. Makanya kalau kita muhawarah atau hiwar itu juga menggunakan naber yang biasa digunakan orang Arab. Contohnya kalau kita ta'aruf, kita bertemu dengan orang lain, maka salam itu nabernya jelas. Assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullah. Kan begitu. Ini jangan diubah nabernya. Assalamu alaikum. Nggak cocok. Rasanya ini tidak enak. Nah, ini soal dzauq lughawi, soal rasa bahasa. Karena kita belajar bahasa itu tidak hanya benar secara struktur, tetapi juga bisa dirasakan, dan ini kembali kepada pengguna bahasa. Bahasa ini benar apa tidak, enak apa enggak. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang macam-macam naber, anwa'un naber. Yang perlu diingat, anwa'un naber ini ada dua, ya. Anwa'un naber yang pertama adalah nabrul kalimah, yang kedua nabrul jumlah. Apa itu nabrul kalimah? Tadi sudah kita jelaskan. Nabrul kalimah yaitu tekanan yang ada pada suku kata. Karena kalimat itu kata, berarti kata dibagi lagi menjadi suku kata. Ya. Penjelasannya adalah amma nabrul kalimati fa yaqa'u ala maqta'in min maqati'il kalimah misal ma yaqa'u ala al-maqta' al-awwal gha fi kalimah ghafara. Jadi kalau kita mengucapkan ghafara, maka nabernya ada di gha-nya. Jangan keliru. Ghafara, enggak cocok. Orang Arab sudah biasa, nanti ada anmatnya, ada polanya. Polanya seperti apa menempatkan naber itu. Maka ghafara, kan gha-nya ini tekanannya lebih. Wa 'alal maqta' ats-tsani, atau maqta' yang kedua dalam kalimat istaghfara. Jadi tidak melulu di pertama istaghfar, keliru. Maka nabernya ada di kedua, istaghfar. Wal maqta' ats-tsalits fi kalimah istighfar. Di fa-nya istighfar atau istighfarun. Fa bisa. Bisa fa, bisa farun. Ya. Ini kalimah istighfar. Kalau nabrul jumlah itu apa? Wa amma nabrul jumlati fayaqa'u ala kalimatin min kalimatil jumlah misal ma yaqa'u ala Muhammad al-mubtada' fi jumlah Muhammad talibun nasyid. Jadi ada satu jumlah atau kalimat Muhammad
talibun nasyid. Maka tekanannya itu ada di Muhammad. Kenapa? Karena yang ditekan itulah titik tekan kalam kita. Berarti kalau titik tekannya di Muhammad, maka ini boleh jadi. Ya. Ada pertanyaan, man talib nasyid? Muhammad talibun nasyid. Kan begitu. Sehingga Muhammad ini dalam konteks mubtada itu menjadi nabr dalam konteks nabrul jumlah. Au ma yaqa'u ala adatin nafi. Kalau ada adawat an-nafi seperti ma itu yang artinya tidak, maka ini tekanannya di sini untuk menegaskan dalam jumlah ma ta'akhkhara Muhammadun. Muhammad tidak terlambat. Ya. Apakah Muhammad terlambat? Oh, tidak. Maka tekanannya ada di ma ta'akhkhara Muhammadun. Ma ta'akhkhara Muhammadun. Ini nanti bisa berubah karena nabr itu nisbi, relatif. Maksudnya gimana? Kalau yang ditanya itu adalah kalau tadi kan pertanyaannya Muhammad kan apa tidak terlambat? Tidak, Muhammad tidak terlambat. Maka tidaknya ini yang ditekan dalam konteks nabr. Kalau yang ditekan Muhammadnya berarti tekanannya ada pada Muhammadnya, penjelasan bahwa Muhammad ini tidak terlambat. Ya. Siapa yang tidak terlambat? Ma ta'akhkhara Muhammadun, bisa begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke wazifa an-nabr. Jadi fungsi nabr. Wa yu'addu an-nabru ala mustawal jumlah funiman minal funimat fawqal qat'iyah. Nanti kita akan mendiskusikan tentang fonem. Fonem itu ada dua, ada fonem yang qat'iyah, ada yang fawqal qat'iyah, atau bisa disebut dengan al-fawqat'iyah. Disambung ini. Fawqal qat'iyah menjadi al-fawqat'iyah. Ini nanti pembahasan tentang nahad. Bagaimana menyingkat dari fawqal qat'iyah menjadi al-fawqat'iyah, yaitu fonem suprasegmental. Suprasegmental, ya. Idh innahu yusta'malu wazifiyan lit-tafriq bainal jumal tafriqan dalaliyan. Wan nabru biwasfihi funiman fawqa qat'iyyin yaqa'u fil kalimah taba'an lisiyaq al-lughawi alladhi waradat fih kama fi hatainil jumlataini. Maksudnya apa? Jadi fungsi nabr itu, ini kan kita bicara aswat. Aswat itu sangat terkait dengan konteks font, suara atau bunyi. Ya kalau dalam bahasa tulis mungkin kadang-kadang ada tanda baca. Tapi kalau dalam bahasa percakapan, bahasa lisan, ini ya memang dilihat dari fontnya, dari fonemnya, kan begitu. Maka dalam konteks ini perlu kita lihat. Ada dua contoh. Yang saya garis bawahi, yang contoh pertama itu di ma-nya. Yang kedua, yang saya garis bawahi ada di toba. Contohnya begini. Kalau yang pertama, berarti nabrnya ada di ma-nya. Hadza ma toba lakum. Yang kedua, hadza ma toba lakum. Kan beda. Saya ulang. Yang pertama, hadza ma toba lakum. Dalam konteks kalimat yang panjang ini, tekanannya ada di ma-nya. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua di tobanya, hadza ma toba lakum. Apa bedanya? Nah ini lanjutannya, malhudhah. Catatannya begini. Yaqa'un nabr fil jumlatil ula ala ma fasarat ma nafiyatan. Kalau tekanannya ada di ma, maka ma-nya adalah ma nafi. Wasaratil jumlatu jumlatan manfiyatan, maka jumlahnya menjadi jumlah yang manfi. Ya. Wa ta'ni hadza la yatibu lakum. Maka yang dimaksud adalah ini tidak baik untukmu, untuk kalian. Itu kalau tekanannya ada di ma. Lalu yang kedua, wa yaqa'un nabr fil jumlati tsaniyati ala taba fasarat ma mausuliyah atau ma mausulah. Jadi ma-nya menjadi ma mausulah. Wasaratil jumlatu jumlatan muthabbatatan, maka menjadi jumlah yang mutsbatah atau muthabbatah. Wa ta'ni hadza yatibu lakum, maka yang dimaksud adalah hadza ma yatibu lakum. Karena tekanannya ada di hadza ma taba lakum. Maka di sini wa ta'ni hadza yatibu lakum, ya. Ini adalah baik untuk kalian. Ikhtalafa ma'nal jumlataini bi ikhtilafi mawdhi'in nabr fihima. Maka dari dua jumlah ini bisa berbeda maknanya karena perbedaan menempatkan atau perbedaan posisi nabr dalam nabrul jumlah. Ini harus diperhatikan.
Saya dulu pernah ada pertanyaan dari teman-teman kakak tingkat. Dulu ketika saya mengampu mata kuliah ini, ada pertanyaan begini, gimana kalau baca Quran, apakah beda naber itu akan merubah makna? Maka saya jawab begini, sebenarnya kalau Al-Quran ini tidak. Tetapi kalau kita sudah belajar ilmu aswat, maka harus tepat dalam menempatkan naber. Ini bedanya antara orang yang sudah belajar ilmu aswat bab naber dengan yang belum belajar. Kita ambil contoh. Di Al-Quran itu ada ayat wa ma indallahi khairul lil abror. Maka ini yang tepat. Yang tepat adalah tekanannya ada di mananya? Ada di khairnya, jangan ada di manya. Karena kalau di manya kesannya itu nanti jangan-jangan manafi. Tapi ingat, kalau ayat Al-Quran yang maknanya sampai bertentangan ini tidak sampai merubah makna. Cuman ini rasa bahasa. Maka kalau orang Arab yang punya dzauk lugawi yang baik, itu pasti bacanya tekanannya ada di khairnya. Kalau orang yang tidak tahu, boleh jadi di manya menjadi wa ma indallahi khairul lil abror. Kalau wa ma indallahi khairul lil abror, maka maknanya kesannya itu boleh jadi begini, tidak satu pun pemberian Allah yang baik buat orang yang berbuat baik. Naudzubillah. Tapi kalau tekanannya ada di ma, maka maksudnya semua pemberian Allah baik untuk orang yang berbuat baik. Maka tekanannya ada di khairnya. Wa ma indallahi khairul lil abror. Ini contoh penempatan naber ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oke. Sekarang kita masuk materi berikutnya yaitu qawaidun nabr fil lughah al-arabiyyah, ya. Yang pertama tentunya kalau tadi nabr dibagi dua, ada nabrul kalimah, ada nabrul jumlah, maka konsekuensinya qawaidun nabr itu juga sama. Tanqasimu qawaidun nabri ila mustawiyaini. Qawaidun nabr ala mustawal kalimah wa qawaidun nabr ala mustawal jumlah. Yang pertama, yang qawaidun nabr ala mustawal kalimah, itu bisa dilihat di atas tuh, jadi ke atas sampai bawah nanti. Ya. Yang pertama, idza kanatil kalimatu tatakawwanu min maqta'in wahidin, yaqa'un nabru ala maqta'iha al-wahid bitahdid ala nawatihi wa hiya al-harakah. Kalau satu kalimat, satu kata itu hanya ada satu suku kata. Kemarin kita sudah bahas tentang ahadiyatul maqati'. Maka tentunya nabernya ya di situ. Ya di maqta' yang satu-satunya itu. Dan tepatnya ada di mana? Di harokah, yaitu nawatul maqta'. Ala nawatihi. Maka kalau kita menyebutkan an, ya di situ nabernya. An. Berarti ini maqta' manbur tok. Cuman satu maqta' manbur. Kan kemarin kita pernah mendiskusikan ada maqta' yang manbur, ada yang ghairu manbur. Ya, ini terkait dengan nabr. An, min, lam. Ya di situ ditekan. Lalu yang kedua, idza kanatil kalimatu tatakawwanu min maqati' qasirah. Kalau kalimat itu terdiri dari maqta', ada 2 atau 3 maqta', tapi maqta'nya qasir semua, yaqa'un nabr ala maqta'iha al-awwal. Contohnya jalasa. Ada 3 maqta', jalasa, ya. Ada 3 maqta' jalasa. Di mana maqta' yang manburnya? Di maqta' yang pertama, sehingga menyebutkannya tekanannya di janya yang pertama. Jalasa. Orang Arab mesti begitu, tidak ada yang jalasa, keliru. Jalasa, ini namanya pola maqta'. Pola ini disusun karena berdasarkan kebiasaan orang Arab. Bagaimana tradisi mereka, bagaimana budaya mereka. Karena belajar bahasa sesungguhnya adalah termasuk mempelajari budaya dari pengguna bahasa itu. Jalasa, darosa, maka didanya ini darosa. Ya. Lalu yang ketiga, idza kanatil kalimah tatakawwanu min maqati'a tawilatin, ya, terdiri dari maqta' tawil, maka fayaqa'un nabr ala maqta'iha al-akhir. Kalau maqta'nya tawil 2, maka nabrnya ada di mana? Al-maqta' al-manbur ada yang di akhir, maqta' yang terakhir. Contohnya jamus. Ini ada 2 maqta', tapi sama-sama tawil. Jamus. Di mana tekanannya? Di musnya, yaitu maqta' yang terakhir. Jangan jamus, keliru. Menjadi
yang cocok adalah nabernya sesuai dengan pola ini adalah jamus. Jamus. Lalu yang keempat, idza kanatil kalimatu tatakawwanu min maqati' mutanawwi'ah. Mutanawwi'ah itu maksudnya di situ ada maqta' qasir, ada maqta' yang tawil. Ya. Maqta' tawil sama qasir, kalau itu ada dalam satu kata, maka yaqa'un nabru ala akhiri maqta'in tawilin fiha. Maka nabernya ada pada maqta' yang tawil yang terakhir di dalam kata itu. Contoh, sha'im, sha'imun, sha'imun. Kalau dibaca sha'imun berarti ada 3 maqta'. Sha'imun, ya. Ada sha maqta' tawil, ada imun, ya. Maka di situ nabernya ada di mana? Ada di sha'im, sha, nah di sha-nya. Lalu ada juga sha'imani, sha'imani. Ada sha sama ma, maka maktoknya di yang akhir yang tawil, maka di ma-nya sha'imani, mani, sha'imani. Lalu yang berikutnya, idza kanatil kalimatu ala wazni ifta'ala wa infa'ala fayaqa'un nabru ala maqta'iha athani. Jadi kalau ada kalimat yang mengikuti wazan ifta'ala atau infa'ala, maka maktoknya nabernya ada di maktok yang kedua. Contohnya ishtamala, berarti ada ditanya. Intaqala, intaqala, tanya kan lebih, tekanannya lebih, intaqala. Dan yang terakhir satu lagi, idzan tahatil kalimatu bi dharmirin nasbi al-muttasil yaqa'un nabru 'ala al-maqta' qabla al-akhir idza kana tawilan, amma idza kana qasiran fayaqa'un nabr 'ala al-maqta' ats-tsalits min nihayatil kalimah. Mohon maaf, ini kebanyakan al ini ketikanya, min nihayatil kalimah. Contohnya irtakabatha. Ha, kan diakhiri dengan ha, ini dhamir nasab muttasil, maka kalau ketemu irtakabatha maka tekanannya ada di batha, ya. Ini kalau terkait dengan maqta' yang tawil, batha, maqta' idza qabla al-akhir idza kana tawilan. Lalu kalau irtakabaha maka ini masukkan yang idza kana qasiran fayaqa'un nabr ala maqta' ats-tsalits. Irtaka, maka dikanya dihitung dari depan, irtakabaha, karena ada 5 maqta'. Irtaka berarti tekanannya ada di maqta' yang ketiga, menjadi ketiga ini dari belakang ngitungnya, mohon maaf. Irtakabaha 5, dihitung dari belakang sama, tepatnya sama, yaitu ada di maqta' ka. Irtakabaha, irtakabaha. Ini terkait dengan qawaidun nabr fil lughah al-arabiyyah yang ala mustawa al-kalimah. Sekarang kita masuk yang ala mustawal jumlah. Yang pertama, kalau yang ala mustawal jumlah, yaqa'un nabr ala adawat al-istifham wan nafyi wan nahyi wasyarat. Kalau ada adawat al-istifham, ada adawatun nafyi, ada adawatun nahyi, ada adawatus syarat, maka nabrnya ada di mana? Ya ada di istifhamnya itu. Hal katabatar risalah? Hal katabatar risalah? Ma katabatur risalah? Ma katabatur risalah? Hal katabatar risalah? Lalu yang kedua, yaqa'un nabr 'alal mukmilat. Nabr itu ada pada penyempurna. Contohnya adalah fahasb. Kalau kita ngobrol lalu fahasb, hanya faqat atau qattu atau battah. Laisa hadza fahasb. Contohnya begitu. Mazurtuhu qattu. Mazurtuhu qattu. Saya tidak pernah mengunjunginya sama sekali. Mazurtuhu qattu. Tekanannya ada di qattunya. Ya. Ini yang terkait dengan yaqa'un nabr ala al-mukmilat. Ishtara Muhammadun, ini ada yang kurang. Kutubal lughah amsi. Amsinya ini tekanannya. Ishtara Muhammadun kutubal lughah amsi. Kemarin. Ya, ini tolong dikoreksi. Ishtara Muhammadun, ada yang kurang ketikanya. Kutubal lughah amsi. Lalu yang ketiga. Yaqa'un nabr 'alal kalimat at-talabiyah af'alan aw asma'an aw asma'a af'al. Baik itu berupa fi'il atau isim fi'il. Contohnya ittaqillah.
maka nabernya ada di perintahnya, ada di amarnya, di tolabinya ini. Ittaqillah. Atau asma af'al, isim fi'il, hazar minal mukhaddirat, kan begitu. Lalu yang berikutnya, yaqa'un nabr ala al-mubtada awil khabar wafaqan lisiyaq al-lughawi alladhi waradat fihi al-jumlatu. Mithalu dzalik Muhammad fil bait. Ini bisa pindah Muhammad fil bait. Tergantung konteksnya, konteks kebahasaan. Maksudnya konteks gimana? Kalau tekanannya di Muhammadun fil bait, maka ini tentunya untuk menegaskan karena menjawab pertanyaan man fil bait, Muhammad fil bait. Tapi kalau pertanyaannya aina Muhammad, di mana Muhammad, maka jawabannya adalah Muhammad fil bait. Maka fil baitnya itulah yang menjadi nabrul jumlah dalam konteks ini. Lalu yang berikutnya, yaqa'un nabr ala ayyati kalimatin fil jumlah yuradu tauqidu ma'naha. Ini hampir sama dengan yang atasnya tadi. Jadi nabr itu posisinya berada pada kata yang mana dalam sebuah kalimat yang dikehendaki tekanan dari sisi maknanya. Ishtara Muhammadun kutubal lughah ams. Maka ini kalau terkait dengan ishtaronya yang ditekankan ya ishtaronya berarti nabrnya. Makanya ini yang penjelasan di sebelumnya bahwa nabr itu nisbi. Artinya nisbi itu bisa berubah bentuk, maka dia bisa berubah posisi. Oke, yang berikutnya intiqalun nabr. Al-lughatul arabiyyah min al-lughat dzatin nabr al-hur haitsu la yabqa an-nabru 'ala al-maqati' dzatihi. Ala al-maqta' dzatihi 'inda ishtiqaqi kalimatin ukhra wa innama yantaqilu tab'an lil maqati' fi kulli kalimah. Ya. Jadi bahasa Arab itu termasuk bahasa-bahasa yang memiliki nabr yang bebas. Yang mana nabr itu tidak hanya tetap di satu maktok saja ketika kalimat itu mengalami derivasi istiqaq. Dia bisa pindah mengikuti maktok-maktok dalam setiap kalimat, dalam setiap kata. Ya, misalnya dzalik darosa, maka nabrnya ada di maktok yang pertama yaitu darosa. Kalau kita bicara masdarnya darsun, darosa yadrusu darsan, maka nabrnya ada di maktok yang juga pertama, darsun. Darsun. Lalu kalau berubah menjadi mudarrisun, maka nabrnya jatuh pada maktok yang kedua yaitu mudarrisun. Mudar, kan begitu. Mudar. Ini maktoknya ada di nabrnya ada di maktok yang kedua. Maka intiqalun nabr dalam konteks yang lain wa kadzalikal hal fin nabr ala mustawal jumlah. Dalam konteks kalimat juga sama. Apa artinya? Nabr itu bisa berpindah. Maka yantaqilun nabr fi jumlatin wahidatin min kalimatin ila ukhra tab'an lil ma'na alladhi yuridu al-mutakallim. Ini kurang ya ketikanya. Alladhi yuridu al-mutakallimu tauqidahu. Ya, yang mana mutakallim ingin ditaukiti itu yang mana? Maka misalu dzalik qara'a Muhammadun kitaban. Bisa qara'a Muhammadun kitaban. Bisa qara'a Muhammadun kitaban. Ini nanti tergantung mana yang tekanannya terkait dengan konteks. Mungkin tanya jawabnya apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan Muhammad, maka tekanannya qara'a Muhammadun kitaban. Kalau yang ditanya siapa yang membaca kitab, qara'a Muhammadun kitaban. Kalau yang dibaca apa yang dibaca Muhammad, Muhammad sedang membaca apa, qara'a Muhammadun kitaban. Inilah terkait dengan intiqalun nabr. Saya kira itu materi kita terkait dengan nabr. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Tetap semangat belajar secara mandiri walaupun dalam kondisi daring. Dan saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.